Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandarisa Febiani dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Jember. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan program sosial yang akan saya laksanakan bersama rekan-rekan, yaitu pemberdayaan anak telantar dan anak jalanan melalui program pendidikan. Kenapa saya memilih anak jalanan dan anak telantar sebagai subjek dalam program sosial kali ini? Karena pada dasarnya seluruh anak Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Mereka perlu mendapatkan perhatian khusus karena maju mundurnya suatu negara akan sangat bergantung pada generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Karena itu kesejahteraan anak harus dikedepankan agar terlahir generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kesejahteraan anak akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya. Apabila anak tidak mendapatkan haknya, mereka akan cenderung mengalami masalah atau bahkan menjadi masalah. Salah satu masalah anak yang menjadi perhatian di Indonesia adalah masalah anak jalanan dan anak telantar. Mereka dipandang negatif karena keberadaannya tidak jarang dijadikan indikator kemelaratan dan krisis nilai sosial. Anak jalanan ini juga bukan permasalahan yang baru saja terjadi, namun sudah sejak lama terjadi. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka anak jalanan dan anak telantar yang terus bertambah setiap tahunnya. Kami mendapatkan data bahwa terdapat 67.368 jiwa anak terlantar di Indonesia dan 8.320 jiwa anak jalanan di Indonesia. Untuk menyukseskan program sosial ini, kami memfokuskan ke salah satu daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Kami mendapatkan data bahwa terdapat 229 anak jalanan dan 647 anak terlantar. Nah, berikut adalah sistematika program yang akan kami jalankan. Kami membaginya menjadi 3 golongan berdasarkan umur mereka, yaitu di golongan pertama terdapat pada usia 7-12 tahun atau biasanya mereka mengenyam pendidikan SD. Kami memberikan pendidikan formal seperti belajar membaca, menghitung, dan menulis layaknya kegiatan belajar mengajar kalangan anak SD pada umumnya. Untuk golongan kedua itu ada di usia 13-15 tahun, biasanya mereka mengenyam pendidikan SMP. Kami memberikan tambahan pendidikan berupa pendidikan musik, yaitu seperti cara memainkan alat musik dan cara bernyanyi yang baik dan benar. Untuk golongan ketiga, yaitu usia 16-18 tahun, atau biasanya mereka mengenyam pendidikan di bangku SMA, kami hanya memberikan mereka pendidikan musik. Kenapa? Karena biasanya pada usia tersebut mereka dijadikan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan meneruskan keberlangsungan hidup mereka. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan merekrut 20 orang anak untuk setiap golongan. Dan berikut adalah sistematika program yang akan dijalankan. Untuk golongan pertama, usia 7-12 tahun, kami membaginya menjadi 2 kelas. Setiap kelas berisikan 10 orang anak dan didampingi oleh 3 orang pengajar. Untuk golongan kedua, yaitu usia 13-15 tahun, terbagi menjadi 2 kelas. Setiap kelas berisi 10 anak. Dan kelasnya itu berlaku sistem selang-seling, karena pada golongan kedua ini, kami juga memberikan pelajaran tambahan, yaitu berupa pendidikan musik. Untuk golongan ketiga, usia 16-18 tahun, terbagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompoknya itu beranggotakan 4 orang yang bertujuan untuk membentuk grup musik dengan 2 vokalis, 1 gitaris, dan 1 pemain kajon, dan dengan sistem selang-seling tiap kelompoknya. Jadi pada pertemuan pertama terdapat 3 kelompok dari golongan ketiga, dan 2 kelompok dari golongan kedua. Di pertemuan selanjutnya lagi terdapat 2 kelompok dari golongan ketiga dan 2 kelompok dari golongan kedua. Berikut adalah rincian besaran dana yang kami perlukan.
Kami membaginya menjadi 3 golongan, yaitu pembelian alat penunjang seperti alat tulis, alat musik, papan tulis, dan spidol. Yang kedua, sembako untuk peserta yang berisi beras, minyak, telur, mie instan, dan susu. Yang terakhir ada konsumsi untuk pengajar berupa snack dan makan siang. Berikut adalah rincian harga dan barang yang akan kami pakai. Untuk contohnya kami akan membacakan di tabel pertama itu ada buku tulis. Kami memberikan setiap anaknya 3 buku dan membelinya untuk 40 anak, yaitu 20 golongan pertama dan 20 golongan kedua. Sehingga kami memerlukan 120 buku. Dan dalam satu pak buku itu terdapat 10 buku, sehingga kami membutuhkan 12 pak. Satu paknya itu seharga 24.000, sehingga menghabiskan dana sebanyak 288. Bergeser ke tabel kedua, itu ada untuk peserta yang berupa alat musik. Kami memberi gitar, yaitu gitar akustik Yamaha Electric Black Box seharga 570. Kami membelinya sebanyak 5 unit, sehingga menghabiskan dana 2.850. Bergeser ke tabel ketiga, ada untuk pengajar, yaitu papan tulis. Kami membeli whiteboard plus standing ukuran 90 x 120 seharga 200.000. Kami membelinya 3 unit, 2 unit untuk kelas golongan pertama dan 1 unit untuk kelas golongan kedua. Sehingga kami membutuhkan dana sebanyak 600.000. Untuk rincian dana yang lainnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada sembako untuk peserta. Sebagai contoh, kami akan membacakan beras. Kami membelinya merek Rojo Lele seberat 5 kg seharga 56.000 dan kami membelinya sebanyak 60 karena kami merekrut 20 orang anak setiap golongannya sehingga terdapat 60 peserta. Dan untuk membeli beras ini kami menghabiskan dana sebanyak 3.360.000. Nah, dilanjutkan untuk konsumsi pengajar. Kami memiliki 15 orang pengajar, yaitu 6 pengajar untuk kelas golongan pertama, 4 pengajar untuk kelas golongan kedua, dan 5 pengajar untuk kelas golongan ketiga. Pengajar yang pengajar yang ikut dalam program sosial kami ini berasal dari kalangan mahasiswa aktif, sehingga kami tidak menghabiskan dana untuk membayar pengajar, karena ini sifatnya sukarela dari rekan-rekan mahasiswa, dari rekan mahasiswa Prodi PGSD dan mahasiswa seni. Untuk contohnya itu ada untuk pembelian snack, kami menghabiskan dana sebanyak 225. Berikut adalah total pengeluaran yang akan digunakan. Untuk pengeluaran alat penunjang sebanyak 7.240, untuk pembelian sembako itu 10.900.000, dan untuk konsumsi pengajar itu sebanyak 600. Sehingga total keseluruhan pengeluarannya itu sebanyak 18.740. Kami juga sudah melakukan pencarian dana dan kami mendapatkan 3 sumber donasi. Yang pertama itu untuk konsumsi pengajar, kami mendapatkan donasi dari restoran rumah makan sederhana. Mereka akan mendonasikan untuk konsumsi pengajar. Yang kedua, kami melakukan pencarian donatur tetap dan terkumpul 5.500.000 itu untuk pembelian sembako. Dan kami juga melakukan penggalangan dana melalui website kitabisa.com dan mendapatkan sebanyak 4.500.000 untuk pembelian alat penunjang. Dan total donasi yang sudah terkumpul adalah sebanyak 10.600.000. Sehingga kekurangan dana yang kami perlukan adalah 8.140.000.
Untuk menyukseskan program sosial kami telah menganalisis beberapa tantangan yang akan kami hadapi dalam menjalankan program sosial ini, yaitu yang pertama, pemikiran orang tua peserta bahwa pendidikan tidak begitu penting dibandingkan mencari uang untuk melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, kami memberikan solusi berupa sembako untuk para peserta supaya mereka tetap bisa bertahan hidup dan tidak ada alasan untuk orang tua mereka tidak mengizinkan anaknya untuk belajar di program pendidikan kami. Yang kedua itu sifat malas dari peserta yang tidak mementingkan pendidikan. Karena pada dasarnya anak-anak jalanan, anak terlantar itu mereka sudah terlalu lama untuk hidup di jalanan, mencari uang, jadi terkadang mereka tidak memperhatikan pendidikan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu kami memberikan pendidikan musik supaya peserta itu lebih tertarik. Dan jumlah anak setiap kelas yang tidak banyak agar membuat mereka nyaman saat melaksanakan belajar mengajar. Nah, prospek ke depan dengan adanya program sosial ini, terutama dalam pendidikan musik itu, mereka bisa disalurkan melalui coffee shop, karena sekarang banyak coffee shop yang menampilkan acara live musik untuk menarik pelanggannya. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyalurkan anak-anak jalanan dan anak pelantar yang sudah kita bimbing melalui pendidikan musik dan kita salurkan ke coffee shop yang terdapat live musiknya. Nah, yang kedua itu platform YouTube. YouTube merupakan salah satu platform yang banyak digunakan untuk menyalurkan hobi seperti di bidang musik. Tidak hanya menyalurkan hobi, tapi YouTube juga bisa dijadikan ladang penghasilan untuk mereka berupa dari viewers dan AdSense yang akan mereka dapatkan. Nah, berikut adalah timeline dari program sosial kami. Kami mulai dengan 60 anak dan menargetkan pengajaran selama kurang lebih 6 bulan. Dan pada saat itu, anak-anak akan memiliki bakat, dan bakat itu bisa mereka manfaatkan seperti penyaluran tadi di coffee shop dan platform YouTube, sehingga mereka itu bisa menghasilkan untuk melanjutkan kehidupan ke depannya. Nah, setelah 60 anak itu dirasakan telah berhasil, kami akan merekrut 60 anak kemudian untuk tahapan kedua. Tapi kami tetap melakukan pengawasan kepada 60 anak di tahap pertama. Bahkan kami akan meminta mereka untuk membantu kami mengajarkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat saat melaksanakan pendidikan. Nah, setelah itu kita akan bisa mengurangi jumlah anak terlantar dan anak jalanan dan memberikan kontribusi nyata kepada negara. Sekian pemaparan program sosial yang akan kami laksanakan. Jika ada pertanyaan, bisa melalui email kami, yaitu peduli.sesama@gmail.com, atau melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar, atau kunjungi website kami di peduli.sesama.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.